Bersama saya, Sonong Siburian. Di sini saya akan membawakan materi tentang seorang pemikiran pemenang Nobel Ekonomi, yaitu Simon Kuznets. Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan sebagai kenaikan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Pada tahun 1955, Simon Kuznets menerbitkan sebuah karya ilmiah, di mana dalam tulisannya tersebut, ia mengenalkan gagasan hubungan antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Sejarah kurva Kuznets. Pembangunan ekonomi nasional berkaitan dengan peningkatan ketimpangan ekonomi yang selanjutnya diikuti dengan penurunan tingkat ketimpangan yang bentuknya menyerupai uter balik. Hubungan uter balik ini berasal dari kombinasi efek urbanisasi dan industrialisasi yang dihasilkan dari pergerakan tenaga kerja dari daerah agrikultur pedesaan. Hubungan uter balik ini didasarkan pada observasi data time series yang terkait hubungan antar pembangunan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Inggris. Kemudian, tidak menjelaskan secara spesifik mengenai indeks yang digunakan dalam mencari hubungan antara ketimpangan dan pembangunan. Seiring berjalannya waktu, terbentuklah identitas baru yang bernama kurva Kuznets dengan penggunaan koefisien Gini sebagai proksi ketimpangan dan pendapatan per kapita sebagai proksi pembangunan. Kemudian di Indonesia, banyak peneliti-peneliti yang sudah melakukan hipotesis Kuznets ini, tetapi yang paling banyak digunakan adalah penggunaan indeks Williamson. Menurut Anand dan Kabur pada tahun 1993 mengatakan bahwa penggunaan indeks untuk proksi ketimpangan pun perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Jadi tidak semua wilayah itu harus menggunakan indeks Williamson, tergantung wilayah masing-masing. Ini merupakan bentuk kurva Kuznets yang biasanya kita kenal. Dalam kurva Kuznets, itu menunjukkan bahwa dalam jangka pendek terdapat korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Namun, dalam jangka panjang, hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif. Kurva Kuznets ini mempunyai bentuk kurva parabola. Dan pengujian eksistensi kurva Kuznets juga tidak hanya terbatas pada pembuatan kurva untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan dan pembangunan. Selama ini, para peneliti cenderung lebih banyak menggunakan persamaan kuadrat agar dapat melihat apakah terdapat kurva Kuznets atau tidak. Tafsir kurva Kuznets menurut Hossain tahun 2013. Hipotesis Kuznets sering ditafsirkan bahwa ada tingkat minimum pendapatan yang harus dicapai sebuah negara sebelum mengalami pemerataan pendapatan yang lebih besar dan tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, negara-negara miskin pada tahap awal pembangunan ekonomi dapat mengharapkan penurunan ketimpangan pendapatan hingga mencapai ambang batas tersebut sebelum mereka bisa mengalami tingkat pembangunan lebih baik dan lebih tinggi. Lanjut, tafsir kurva Kuznets menurut Todaro dan Smith pada tahun 2006. Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern seiring dengan perkembangan sebuah negara dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern. Sebagai contoh, upah yang diperoleh dari investasi di sektor pendidikan akan meningkat lebih dahulu, tetapi upah akan menurun karena penawaran tenaga kerja terdidik meningkat dan penawaran tenaga kerja tidak terdidik menurun. Lanjut di jenis-jenis kurva Kuznets. Kurva Kuznets sudah mengalami perkembangan. Analisis kurva tidak hanya terbatas pada ketimpangan dan pembangunan ekonomi, tetapi variabel-variabel pada sisi horizontal dan vertikal kurva dapat digantikan dengan variabel lain selain ketimpangan dan pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, muncullah kurva-kurva tersebut. Ada 3 jenis kurva Kuznets. Yang pertama, kurva Kuznets lingkungan atau Environmental Kuznets Kurva (EKC). Yang kedua,
kurva Kuznets keterbukaan atau openness Kuznets kurva OKC, dan yang terakhir kurva Kuznets kejahatan atau crime Kuznets curve CKC. Sekian materi saya tentang Simon Kuznets. Semoga dapat membantu menambah wawasan kita semua. Terima kasih.